Jadi kali ini kita mau bahas apa nih? Bebas. Bahas apa ya? Topik-topik yang mungkin sering kita tangani kali. Oke, gini. Mungkin masih ada beberapa orang yang belum pernah nonton di konten gua yang khusus ini, spesial ini ya. Jadi di channel gua kan memang kontennya banyak ya. Ada hipnotisnya, hiburannya, ada macam-macam lah, hobi apapun itu ada juga. Sekarang ada pojok curhat ya buat ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, klarifikasi. Nah, khusus di konten ini kita itu cuma mau bahas sesuatu yang kebetulan gua seorang profesional main art, profesional hipnotis juga. Sidney Panji Agung nih, ada beberapa mungkin yang belum pernah nonton di konten sebelumnya. Sidney Panji Agung ini juga adalah seorang master trainer Neuro Linguistic Programming. Beliau juga seorang hipnoterapis, beliau juga seorang coach, mental coach, ya betul ya. Mental coach. Mental coach. Ya, motivator juga. Ya mungkin profilnya bisa dilihat di mana profilnya? Di mana-mana lah, tinggal ketik nama saya. Oh iya, Sidney Panji Agung itu pasti keluar. Jadi kebetulan karena profesi kita juga hampir sama, nggak jauh beda, latar belakang kita juga, skill kita sama, hampir sama. Jadi kita di konten ini hanya membahas hal-hal yang ada isinya mungkin ya, jadi nggak melulu hura-hura, jadi mungkin ada pesannya juga. Ya, berbobot lah dikit. Ya mungkin agak edukasi lah ya, lebih ke tempatnya lebih ke edukasi. Nah kali ini mungkin kita bakal bahas sesuatu. Kalau sebelumnya kita bahas tentang bahasa tubuh ya, bahasa tubuh pernah, terus kita pernah bahas juga tentang komunikasi. Oh ya, bagaimana komunikasi dengan pasangan. Kemarin juga gue sempet sama Juli itu ngebahas tentang membaca wajah, membaca karakter lewat wajah. Nah hari ini kira-kira kita bakal bahas apa nih? Ada hal menarik nih Kang, yang sering juga muncul ya, itu terkait dengan melupakan. Melupakan, move on. Move on, benar banget. Jadi banyak juga ya. Ke gue juga banyak yang minta itu ngelupain masa lalu lah, ngelupain mantan lah, gitu. Itu banyak. Nah, kayaknya bener kita bahas itu sekarang. Iya, setuju. Ya. Gimana nih move on nih? Kita mulai dari mana nih? Dari ini aja sebenarnya banyak kadang banyak juga yang kontak langsung ke saya, nanya kan ya, dalam konteks mungkin dia merasa terganggu dengan kejadian yang pernah dialami di masa lalu. Nggak selalu harus move on ya, banyak kejadian kan bisa macam-macam ya. Bisa dia pernah dibully, dia pernah diinin, segala macam. Dan itu pertanyaan yang sering diajukan, apalagi dengar istilah hipnoterapi itu ya. Pak, bisa nggak sih melupakan masa lalu gitu ya? Paling banyak, kalau ke gue kebanyakan banyaknya gini. Ya nggak cuma nge-DM atau nge-email doang ya, yang telepon juga ke manajemen banyak. Ketemu deh sama teman-teman atau temennya temen gitu kan. Mau dong aku melupakan masa lalu, melupakan mantan. Nah itu paling banyak sih mantan ya, masa lalu, mantan. Ya mantan pasangan lah, entah pacaran, entah suami istri. Ya. Nah, itu kebanyakan itu minta untuk melupakan masa lalu. Tanda petik sebetulnya mantan kebetulan kalau mereka. Nah, gimana terus? Ya kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya ya jawabannya sih ya bisa melupakan sebenarnya gitu ya, tapi bukan, ya betul. Jadi itu kuncinya. Melupakan masa lalu. Ya kalau dibilang bisa ya, tapi sebetulnya bukan melupakan kejadiannya, melupakan orangnya. Jadi yang dilupakan sebetulnya bukan melupakan juga, tapi lebih tepatnya dikatakan apa ya? Mereframe. Bisa mereframe, bisa mengurangi efek. Nah, mengurangi efeknya, terutama di emosinya ya. Iya. Di perasaannya. Iya. Makanya di bahasa Indonesia umum kita sebut kejadian itu membekas. Nah, itu maksudnya apa coba? Iya, membekas atau trauma. Nah, jadi trauma tuh nggak cuma ini doang loh, nggak cuma ada kekerasan apa segala macam akhirnya jadi ke trauma. Ya. Nah, cinta juga jadi. Cinta juga membekas kan? Membekas. Begitu orang
setiap hari ketemu bertahun-tahun bersama, tiba-tiba pisah, ada yang tertinggal. Nah, gitu. Ada yang Jadi di konten ini kita batasi dulu ya, karena melupakan masa lalu itu luas ya, terlalu luas ya, bisa melupakan kejadian, bisa apa. Kita kayaknya mendingan kita batasi aja ke melupakan mantan pasangan. boleh. Ya, itu biar lebih spesifik. Lebih Kalau luas durasinya habis nanti orang kuotanya kasihan nanti. Jadi lebih spesifik kita melupakan mantan. Ya, boleh. Nah, jadi sekali lagi di garis bawah yang dilupakan sebetulnya bukan mantannya, bukan orangnya, bukan peristiwanya, tapi emosinya atau efeknya yang kita kurangi atau bahkan sampai ya efeknya udah bisa sampai hilang ya sebetulnya. Nggak ya ketemu sama mantan ya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada gimana. Oke, lanjut. Ya. Jadi kan ada pepatah yang mengatakan waktu itu menyembuhkan ya, time heals gitu ya. Jadi sebenarnya sih bisa saja kita bisa melupakan mantan dalam waktu dengan waktu. Nah, kalau buat gua bisa iya, bisa enggak. Nah, itu dia. Kalau gua buat gua ya, banyak orang bilang ya nanti waktu akan menjawab semuanya gitu ya, menyembuhkan kan. Gitu ya. Kalau buat gua bisa ya, bisa malah tambah parah loh. Nah, Karena banyak yang datang ke klinik gua. Ini ruangan gua, ruang terapi, ruang konsultasi gua. Itu banyak kesini datang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun masih belum bisa melupakan mantannya. nah, itu dia makanya, karena kalau dibilang waktu itu menyembuhkan berapa lama, kenyataannya banyak loh, sudah berpuluh-puluh tahun kan Ya, betul. cerita ya. Bahkan sudah sebenarnya Udah nikah lagi bang? Udah nikah lagi. Bukan nikah lagi, sudah menikah. Ada yang udah nikah lagi, ada yang pacaran terus lupa Ya. putus, nggak bisa lupain. Dia udah nikah sama orang tapi masih. dia bahkan banyak yang datang itu justru yang sudah terlupakan tuh hal-hal jeleknya gitu ya. Makin kesini tuh makin kuat gitu ya. Tapi ada beberapa justru hal jeleknya makin diingat. Nah, jadi itu yang jadi memang tantangan. Dan terus terang sih, Kang, jadi kalau penanganan kasus ya, saya memang nggak terlalu banyak fokus di sana ya, di bagian tersebut. Tapi memang saya anggap bahwa kasus-kasus move on itu gampang-gampang susah. Iya. Ya, gampang-gampang susah itu dalam arti gampangnya 2, susahnya 1 gitu ya. Bisa kita melakukan move on kalau memang dipandu bisa mempercepat proses itu. Karena kalau kita biarkan begitu saja, kita sering memanjakan perasaan kita, yaitu sampai kiamat juga mungkin bisa aja kita nggak akan bisa Move on. ya. Ya, memang gampang-gampang susah ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang move on itu gampang. Tapi banyak orang juga sulit untuk melupakan masa lalunya, tanda petik, Iya. mantannya. Ya. Jadi kasus-kasusnya sering kejadian seperti itu gitu ya. Ya kenapa ya? Karena istilahnya gini, kita tidak pernah melakukan sesuatu yang real gitu ya, untuk mengurangi efek kejadian tersebut terhadap kita, mengurangi gambaran-gambaran, kenangan-kenangan indah misalkan dengan si mantan tersebut gitu ya. Sampai akhirnya justru setiap kali lihat dia di medsos gitu ya, yang ada baper gitu ya. Lihat dia dekat sama orang lain, padahal kita udah nggak punya status gitu ya. Kok malah rasanya ada begini, terus stalking gitu ya zaman sekarang. Nah itu. Jadi banyak juga orang kenapa nggak bisa move on, tapi padahal dia pengen move on. Karena apa yang dia lakukan sebetulnya bukan mengarah untuk melupakan, tanda petik ya. Tapi justru dia menciptakan imajinasi tertentu, justru malah memperkuat sampai akhirnya si mantan itu malah terbayang-bayang terus. Itu yang banyak bikin nggak bisa move on. Kenapa? Karena yang dilakukan bukannya menjauh, tanda petik ya kalau diibaratkan, tapi justru udah putus tapi dia terus mendekat. Walaupun secara fisik nggak mendekat, tapi apa yang dilakukan? Tadi contoh stalking. Ya. Betul. Dan kalau menurut saya ya memang ibarat ini ya. Entah itu mantan itu gambarannya positif atau negatif, ibaratnya ketika kita putus ya, kita lepas, itu sebenarnya kita membawa luka apapun itu ya, dan luka itu dibiarkan terbuka, tidak dirawat, tidak dibasuh, tidak dirawat, akhirnya apa, luka itu hanya sembuh di permukaan aja.
di Ya, dalamnya gampang sekali dikutik gitu ya. Tek, gitu. Nanti kayaknya saya udah lupa nih sama mantan. Tiba-tiba kita menjalin hubungan baru dengan orang lain gitu ya. Ada masalah sedikit, ingat kemana? ingat lagi ke mantan. Nah, itu. Lagi jalan kemana? Kita udah jalan sama yang lain yang baru ke satu tempat. Padahal udah sama yang baru, tapi karena pernah ke tempat itu sama mantan, ingat lagi sama dia gitu. Ya, perlu diketahui juga ya, ada beberapa kasus, kalau gue sih nanganin di sini beberapa kasus tuh, beberapa klien nggak bisa move on itu justru karena sebetulnya dia bukan cinta. Yang dia tahu dia karena cinta, karena sayang. Tapi setelah kita gali, ternyata bukan karena cinta. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Setuju. Nah, ini juga buat kalian yang belum bisa move on sampai sekarang, itu harus perlu digali. Apakah kalian ini nggak bisa move on karena cinta atau karena hal lain? Kebanyakan, hampir 90% yang nggak bisa move on yang gue gali di sini justru sebetulnya bukan karena cinta, bukan karena sayang. Iya, betul. Tapi ada sesuatu yang ketinggalan di sini. Nah. Tanda petik ya, ketinggalan di dalam perasaannya. Nah, kalau di kita ada istilahnya tuh, namanya unfinished business. Iya. Ya, Gitu. urusan yang belum selesai itu kan sama aja dengan luka tadi yang belum disembuhkan sebenarnya. Kan artinya begini, mungkin saja gitu ya, ada sisi-sisi misalkan penasaran ya, ada obsesi yang belum tersampaikan atau terpuaskan, tapi ya. menggumpalnya itu dalam bentuk jadi seakan-akan bentuknya seperti cinta, padahal juga belum tentu gitu. Saya pernah kasus real Kang. Jadi ada seorang bapak-bapak ya, usia udah paruh baya lah ya. Dia bermasalah, datang ke saya dalam kondisi merasa bahwa dia tidak termotivasi lagi untuk hidup gitu ya. Setelah digali-gali ternyata ya salah satu penyebab utamanya itu patah hati. Ya, saya tanya, dengan siapa Pak? Dengan pasangan yang bukan pasangan resmi saya. Pacaran, selingkuhan. Ya semacam itulah, Ya, selingkuhan mungkin gitu ya. selingkuhan. Terus kita, ini tadi kata Kang Ferdi, kita gali lebih dalam. Oke Pak, kita cari faktanya. Ya, saya pakai teknik timeline. Ya, timeline itu garis waktu lah, garis Ya, waktu. kalau dalam Ya. dunia hipnoterapi itu ada timeline. Nah, buat untuk mencari akar masalah. kapan mulai tidur tak nyenyak, makan tak enak. Gitu kan istilahnya kan, kita mulai ada kalau orang mulai jatuh cinta itu kan kayaknya terbayang-bayang, terus kapan mulainya dia bilang. Nah, kita ngobrol-ngobrol itu akhirnya kita dapat satu titik. Ya, ini belum, akhirnya ketemu satu titik. Dan ternyata setelah kita gali kejadian tersebut, apa yang terjadi? Kenapa tuh? Di titik itu ya, si pasangan tidak resminya ini mengirimkan sebuah gambar yang gambarnya sedikit sensual, dan ternyata dari titik itulah ya, mulai ada sesuatu yang menggelora dari dirinya gitu. Jadi terobsesi secara seksual ternyata. Dan yang kalau mungkin saya buka sedikit di sini ya, yang dulu waktu dia pernah pacaran dulu, jadi ceritanya CLBK nih gitu ya, pernah pacaran dulu dan ada sesuatu yang menurut dia belum pernah selesai, hal-hal seperti itulah gitu ya. Akhirnya muncul dan akhirnya menggumpal, ujung-ujungnya dia pikir dia jatuh cinta pada si orang tersebut, padahal sebenarnya tidak ya. Dan yang menarik, di titik dia tahu bahwa itu hanya obsesi secara seksual ya, tiba-tiba ada yang berubah di dalam pikirannya. Oh, ternyata bukan cinta ya Pak ya. Ternyata ini masalah yang istilahnya tanda kutip ya, rendah lah gitu ya sebenarnya gitu. Dan begitu dia punya pemahaman yang baru tersebut ya, biasa kita sebut sebagai insight gitu ya, itu banyak hal yang berubah dan kemudian dia bisa move on lebih cepat ya, daripada dia biarkan ya menggumpal seperti itu. Jadi ya itu salah satu contoh bahwa ternyata nggak bisa move on itu belum tentu kita memang benar-benar sayang, benar-benar cinta sama mantan. Tapi ya ada beberapa. Nah, gue sendiri juga punya kasus. Jadi adalah yang paling baru nih ya kasus. Jadi udah bertahun-tahun, belasan tahun nih dia nggak bisa move on. Selalu ingat sama mantannya, kebetulan cewek. Terus kalau ditanya sih, mungkin secara sadar dia taunya itu cinta. Gue tanya, emang kenapa nggak bisa? Ya karena gue masih sayang, gue masih ini, masih begitu. Akhirnya kita konsultasi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Akhirnya ketemu di situ bahwa sebetulnya dia bukan cinta, tapi karena si cowok ini tuh ketika pacaran, ini banyak nih ya kasus ya.
udah disakitin tapi justru malah nggak bisa, Makin lengket. makin lengket. Nah, pada saat lagi konsultasi ngobrol gitu, ya dia cerita gitu, gue tuh sebetulnya sering dikecewain, sering disakitin sama si cowok itu. Tapi ketika putus kok gue inget terus, gue nggak rela, gue masih sayang, masih apa? Dia bilangnya masih sayang. Tapi ketika kita gali lebih jauh lagi, ternyata dia bukan masih sayang. Dia itu sebetulnya apa yang ada di dalam hatinya atau di pikiran bawah sadarnya, dia itu ketika disakitin sebetulnya dia punya dendam. Dia pengen untuk bisa membalas, satu hari nanti dia pengen bisa membalas. Tapi ketika orangnya ada, dia sebetulnya tidak berani untuk membalas. Nah, begitu si hubungan mereka udah putus, udahan, itu makin inget terus sama cowoknya. Yang dia tahu, yang klien gua saat itu tahu, itu karena sayang, karena cinta. Setelah digali lebih jauh, ternyata bukan cinta. Ternyata dia takut kehilangan kesempatan untuk membalas. Nah, berarti itu malah makin kenceng gitu. Kuat, Waduh, ya? gue tuh mau balas, gue belum sempat balas. Nah, itu kan ada di pikiran bawah sadar, ya, ada di dalam hatinya. Nah, dia nggak tahu, yang dia tahu itu cinta. Padahal setelah gue gali, dia ketakutan untuk tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Makanya dia selalu ingat, selalu berharap si cowok itu balik lagi. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Ya, setelah kita reframe, ya mungkin saat itu gue lakukan sesi hipnoterapi sedikit, sebentar ya akhirnya langsung benar. move on. Jadi nggak bisa move on itu sebetulnya belum tentu karena masih cinta, tapi mungkin ada sesuatu tadi unfinished business ya. Ada sesuatu yang belum terbalaskan atau tersampaikan atau terwujudkan. Nah, kebanyakan sih kasus-kasus yang gua tanganin ya kebanyakan kasusnya yaitu. Ya, betul. Bisa jadi juga makanya orang dikerasin ya, tadi bilang malah tambah lengket. Malah tambah lengket. Takutnya sebenarnya ada sesuatu di bawah sadarnya yang memang itu kan bahasa lain dari penasaran sebenarnya. Iya, penasaran. Ya. Penasaran. Gue belum sempat balas ya. Iya. Jadi move on. Ya banyak kasus lain ya. Itu hanya ada tadi 2 ya. Dari Siti 1, dari gua 1. Jadi masih banyak kasus-kasus lain yang sebetulnya ternyata bukan cinta. Ada juga beberapa kasus yang sebetulnya dia bukan sayang, bukan cinta sama pasangannya, mantannya, tapi dia kehilangan kebiasaan. Itu banyak juga. Betul. Setelah digali, bukan kalau cinta, kalau sayang mungkin bisa dapat lagi dari yang lain. Tapi ketika dia kehilangan kebiasaan, itu yang dia akhirnya merasa kehilangan, mikirin lagi, jadi berharap lagi si mantannya itu balik lagi. Betul. Dan dari pengalaman nih Kang, yang memang kadang membuat orang itu merasa hopeless gitu ya ketika putus misalkan ya dan tidak bisa melupakan mantan, itu berpikir bahwa tidak ada solusi. Ya. Yang membuat kasus jadi berat gitu. Artinya Jadi rumit akhirnya. di mindsetnya tuh gini, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini selain misalkan saya atau gua kembali lagi bareng sama si itu. Gitu. Padahal 1001 solusi kemungkinan, 1001 option gitu. Tapi yang namanya cinta sudah melekat ya, tai ayam juga terasa coklat gitu kan ya. Jadi akhirnya pikiran-pikiran tanda kutip ya, pikiran-pikiran kalau kita sih sebut conscious ya, pikiran-pikiran malam, pikiran sadar kalau dalam pikiran sadar bahasa ya, awam ya. kalau agak istilah agak kerasnya mungkin pikiran waras kita itu terbungkus dengan unconscious. Makanya ada pepatah yang mengatakan salah satu cara adalah ya kita harus upayakan apa yang terkubur di bawah sadar itu kita angkat ke conscious. Nah makanya sebenarnya sih kalau pernah belajar manajemen nih ya, kita bicara agak serius sedikit gitu ya. Itu kan sebenarnya yang cara paling gampang gitu ya untuk menggali ya, untuk mencari alasan kenapa kita harus tanda kutip melupakan pasangan mantan kita gitu ya, kita cari mana yang buruk, sisi buruknya, mana sisi positifnya. Di sisi buruknya harus sebanyak mungkin kita ingatkan gitu ya. Kita hadirkan kembali daripada sisi positif. Kan seperti itu. Kebalikan dengan ketika kita ingin menjalin hubungan yang permanen dengan seseorang, positifnya kita angkat, negatifnya kita hilangkan. Ada juga beberapa kasus ya, dia sudah berusaha melupakan mantannya itu dengan cara mengingat hal-hal yang negatifnya. Ternyata nggak berhasil juga. Ya. Karena dengan cara dia berusaha mengingat
mau positif mau negatif ya, itu berarti dia terus berusaha mengingat. Ya, bisa jadi. Iya kan? Saya sudah berusaha untuk melupakan. Gimana caranya? Gue berusaha mengingat semua hal-hal negatifnya. Ya. Dengan dia ngomong berusaha mengingat hal-hal negatifnya aja, berarti dia sudah, yang pertama nih ya, yang pertama berarti dia sudah berusaha selalu mengingat. Yang kedua, negatifnya, dengan ada muncul negatif-negatif muncul, emosi, dendam itu justru makin muncul loh. Ya. Makin tambah susah. Nah itu juga kesalahan ya, ada beberapa kesalahan orang berusaha melupakan tapi caranya salah. Betul. Jadi kalau mau melupakan bukan berusaha kadang-kadang teman gue sendiri juga ada yang lagi curhat kan, aduh gue nggak bisa, kalau gue diam gitu kan dengerin, lagi curhat nih di kafe, gue berusaha lagi ngelupain mantan tapi kok nggak bisa lupa, temennya nyeletuk, lu gampang, coba aja inget yang negatifnya, gue dalam hati ya, lu tuh lagi nyuruh dia untuk berusaha mengingat mantannya, jadi nggak perlu kita berusaha mengingat hal negatif atau positif, sama aja, mau negatif mau positif, ketika udahan nggak perlu diingat-ingat. Ya. Itu ada perumpamannya sebenarnya Kang. Jadi istilahnya begini, itu kan sama aja dengan kita lihat terus ini sampah gitu. Kita komplain, ini sampah, lama-lama menggunung gitu. Malah kelihatan. Makanya harus ada salurannya. Nah, itu perlunya hipnoterapi gitu kan. Ada sisi forgiveness-nya, ada sisi ikhlasnya, ada sisi memaafkan, ada sisi dan lain sebagainya. Itu juga tetap perlu gitu. Nggak sekedar membongkar-bongkar negativitasnya. Akibatnya apa ya, kalau cuma membongkar negatifnya gitu ya, sampah itu akhirnya menggunung, ada di dalam diri kita atau ada di hadapan kita ya seruai gitu ya. Jadi kalau mau move on, yang pertama kali harus dilakukan adalah sadari dulu, kita tahu dulu, ini gua nggak bisa ngelupain itu, belum bisa melupain itu karena apa. Itu sadari dulu. Tapi memang agak sulit ya kalau lagi diri sendiri itu sendiri ngomong sama diri sendiri, ujung-ujungnya nanti dibalutnya pakai cinta, padahal mah belum tentu. Ya. Tapi ya beberapa orang bisa ya, beberapa orang yang netral dia bisa introspeksi, apa sih sebenarnya apa yang bikin gua nggak bisa lepas, itu cari tahu dulu apa. Kalau udah tahu baru dari situ kita tahu solusinya. Nah kalau memang sebetulnya memang yang paling simple untuk kalau yang susah move on ya, yang paling gampang yang ngedatengin profesional, bisa psikolog atau bisa kita ya gitu di sini. Cuma ada beberapa hal juga mungkin bisa dilakukan dulu sendiri sebelum mendatangi profesional. Apa aja tuh, selain tadi barusan ya jangan berusaha mengingat-ingat nih ya, itu yang satu ya, jangan berusaha mengingat entah itu positif ataupun negatif. Selanjutnya, nah yang dulu sering saya praktekkan juga ya, maksudnya untuk klien-klien saya itu ya memang kita harus mengubah pola keseharian kita, itu penting sekali gitu ya. Manusia itu kan sempurna ya, kita tuh sempurna, kita punya kebiasaan-kebiasaan, kita punya perilaku-perilaku yang mungkin selama ini kita bawa-bawa ya. Yang sering jadi masalah itu begini Kak, jadi ketika kita lagi down, baru putus, baru patah hati gitu ya, kita belum bisa move on dari pasangan kita berusaha mengalihkan ya, dengan apa? Nonton ya, misalkan nonton streaming gitu ya, baca buku, baca novel. Nah itu justru malah hal yang memperparah gitu loh. Jangan lakukan. Kenapa? Jadi, kalau mengalihkan, oke, kita harus alihkan, tapi caranya harus tepat. Betul. Baru putus baca novel tentang percintaan. Ya sebenarnya nggak harus percintaan itu, apapun itu. Ya. Artinya gini, di dalam dunia kami ya, hipnoterapi itu ada istilah fokus. Nah, fokus itu adalah salah satu elemen penting dalam mengakses bawah sadar. Ya. Nah, yang jadi repot adalah ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak membutuhkan fokus internal. Apa? Baca, nonton, itu fokus internal. Ya, akan banyak proses di mana kita mencari gambaran-gambaran atau mencari asosiasi. Ya, nanti walaupun novelnya bukan percintaan, ya, novelnya novel biasa, tapi biasanya ketika kita fokus seperti itu muncul gambaran. Dia lagi ntar yang ngomong. Gitu ya. Nonton gitu ya sendiri di kamar gitu ya. Ingin mengalihkan gambaran si doi gitu ya. Yang terjadi adalah muncul berarti hindari kegiatan-kegiatan yang
sendiri ya sebetulnya, lebih ke diri sendiri. Ya, banyak bergerak ya. Banyak bergerak itu artinya olahraga misalkan, atau banyak bertemu orang ya, ketemu kelompok atau komunitas baru ya, jalan-jalan kemana ya, itu bisa salah satu cara untuk mempercepat proses kalau saya Tanda petik melupakan. iya, tanda petik melupakan gitu. Karena pada dasarnya dari sudut pandang bawah sadar ya, ketika kita masih terobsesi dengan si mantan kita, itu sebenarnya kita sedang terhipnotis oleh dia. Jadi tugas kita adalah keluar dari belenggu hipnotis tersebut. Ya karena cinta itu memang ada di pikiran bawah sadar ya. Kalau buat kita sih memang wilayahnya kita ya di situ. Gitu. Jadi banyak bergerak, banyak ketemu orang itu akan memancing banyak ya kimia-kimia tubuh itu untuk aktif, terutama hal yang bisa membantu kita dalam proses move on tersebut gitu ya. Memang contoh lah, kita nge-gym, kita olahraga itu tidak menyelesaikan masalah, tapi paling tidak mood kita bisa berubah ya. Hormon-hormon dalam tubuh kita gitu ya, kalau kita mau bicara dari sisi hormonnya, itu akan muncul hormon-hormon yang mungkin akan membantu kita, mendukung kita untuk menghadapi sebuah cakrawala hubungan yang baru, mungkin minta kesempatan kita untuk ketemu orang gitu ya. Ya itu dia, karena banyak juga mereka itu nggak bisa lepas, nggak bisa lupa, karena ya itu mereka itu fokus ke mikirin aduh mantan gua. Mereka lupa memikirkan kalau sebetulnya setelah lepas dari mantan itu kesempatan dapat yang lebih baik itu terbuka justru lebih lebar. Betul. Nah, tapi mereka tidak memanfaatkan itu. Yang fokusnya balik lagi ke mikirin si mantan itu. Jadi kunci pertama ya, apapun caranya jangan pernah memikirkan mantan. Nah caranya itu tadi ya, beberapa caranya bisa kita melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan dan tidak terfokus pada diri sendiri. Contoh nonton, terus baca, menyendiri, itu justru malah makin kepikiran. Jadi di kamar gitu. Yang harus dilakukan adalah berusaha untuk bergaul dengan teman-teman banyak, perbanyak juga ketemu sama orang-orang baru ya. Dan mikirin nih, yang harus selalu diingat, pikirkan hal yang terbaik. Maksudnya kita harus tahu kalau setelah lepas dari mantan kita, kesempatan untuk mendapatkan yang jauh lebih baik itu justru sebetulnya terbuka lebar. Makanya kalau udah kayak begitu, ya namanya cerita ya harus ditamatkan, close, stop, gitu ya, supaya kita bisa membuka. Nah, tantangannya nanti tuh begini pasti, ya deh, saya mau keluar gitu ya, mau jalan-jalan ke mall atau mau apa gitu ya, mau gabung sama grup apa gitu ya. Biasanya begini, aduh, tapi kalau nggak sama mantan kayaknya nggak asik ya gitu. Nah itu tantangannya pasti. Ya, jadi resepnya cuma satu, karena kebiasaan juga kan itu, kebiasaan biasa ngapa-ngapain sama mantan, terus ketika nggak ada ngerasa ada yang kurang. Nah, berarti kita harus bikin pola baru. Betul. Kebiasaan baru. Kalau yang memang karena kehilangan kebiasaannya, kita bikin kebiasaan baru. Awal-awal mungkin masih agak-agak canggung ya. Biasa gini sama mantan, biasa tiap pagi ada yang nelponin, biasa ada yang ini, biasa ada yang... Tapi karena kita bikin pola baru, lama-lama itu juga hilang sendiri. Betul. Cepat atau lambat hilang sendiri. Ya. Makanya resepnya just do it, ya, lakukan aja gitu ya. Gak usah terlalu mikir, aduh kalau ini enggak, lakukan saja. Yang penting kita, pokoknya harus begini gitu ya, harus melakukan sesuatu yang baru, harus ketemu apa segala macam gitu ya. Wajar lah kalau wajahnya itu akan menghantui kita gitu. Cuman mau berapa lama gitu ya. Mau dibiarkan menjadi api dalam sekam gitu ya. Suatu saat akan muncul lagi atau kita selesaikan. Ya, mungkin perlu waktu seminggu, 2 minggu, atau sebulan 2 bulan, tapi selesai. Ya, harus diselesaikan. Nah, ada lagi nih yang mereka nggak tahu nih, justru dengan hindari ya. Jadi tips lainnya untuk melupakan tanda petik mantan, itu jangan pernah kepoin mantan dalam bentuk apapun. Ya. Sekarang sosmed nih, IG-nya diliatin, status-status di WhatsApp-nya diliatin gitu kan. Lebih baik kita nggak perlu tahu sama sekali tentang mantan. Mungkin untuk sementara waktu, sampai perasaan kita benar-benar netral ya. Untuk sementara waktu, kalau perlu di-block ya nggak apa-apa. Kalau buat gue ya, itu bukan childish. Jadi ya udah, untuk sementara waktu di blok deh, atau kalaupun nggak di blok di remove deh.
Tapi kalaupun nggak mau di-block, nggak mau di-remove, nggak masalah. Tapi kita jangan sampai klik-klik pengen tahu dia posting apa. Karena dengan tahu posting apa itu serba salah. Ketika kita tahu mantan kita bahagia sama orang lain yang baru, itu biasanya kita nggak rela. Aduh, gitu. Kalau kita tahu dia bahagia sama orang lain, kita nggak ikhlas. Begitu juga sebaliknya. Dengan alasan sayang, masih cinta, ketika kita tahu mantan kita juga menderita atau sengsara, kita juga nggak ikhlas sama. Jadi lebih baik kita nggak perlu tahu dulu untuk sementara waktu kondisi mantan kita itu seperti apa. Kalau memang kita sudah netral, ya baru boleh kita lihat-lihat lagi juga nggak masalah. Jadi nggak harus lalu dengan ngeblok ya, ngeblok atau nge-remove nggak harus seperti itu. Kalaupun masih tetap seperti semula, masih follow-followan, masih kontaknya masih ada, tapi kita bisa menahan diri untuk nggak ngelihat-lihat aktivitas si mantan, itu nggak masalah. Tapi kalau kitanya gatel, ya lebih baik di remove atau di block. Dan itu bukan childish, tapi buat kita sendiri. Bagi mereka yang kesulitan untuk move on, itu salah satu cara jitu juga. Setuju, benar. Karena pada dasarnya ya, kita itu kan nggak ada proses di dalam dunia hipnosis, kan nggak ada proses hipnosis selain proses self hipnosis. Jadi ketika kita stalking, sebenarnya kita sedang menghipnosis diri kita sendiri. Ya, sedang masuk ke sini sendiri, membangkitkan imajinasi kita sendiri. Membandingkan. Ya. Mungkin kita punya sahabat dekat ya, yang sebenarnya kita tertarik, tapi kita bandingkan lagi dengan itu, proses yang akan pernah selesai itu nanti. Ya. Sama satu lagi Kak. Apa tuh? Ada satu tips lagi nih, bagus nih. Jadi ada seorang tokoh ya di Amerika, namanya Profesor Richard D. Davidson. Dia ahli mindfulness lah. Dia mengatakan begini, salah satu sifat dasar manusia itu adalah kita selalu menjalin koneksi, ya, termasuk dalam hubungan percintaan seperti itu. Jadi ketika kita begitu dekat dengan seseorang, itu ada jalinan koneksi. Ya, koneksi ini sifatnya manusiawi lah, koneksi kuat sekali. Dan begitu diputus, gitu ya, itu memang ada rasa hilang misalnya, makanya kemudian muncul rasa kesepian. Ya. Nah, yang jadi tantangan itu adalah orang seperti itu bingung nih, ketika kita masih punya hormon dan lain sebagainya, hormon hubungan lah istilahnya, menjalin hubungan, hormon kasih sayang dan lain sebagainya, begitu meluap-luap gitu ya, diputus, itu kan memang ada ketidaknyamanan yang luar biasa dalam diri kita. Nah, salah satu caranya adalah ya kita bisa nih aktivitas juga ya, menjalin koneksi dengan, nggak harus dengan hubungan asmara sebenarnya. Contoh ya, menjalin koneksi adalah kita membantu sesama kita ya, bukan berarti kita terus transfer gitu ya, transfer bayar, bukan, yang sifatnya benar-benar manusiawi. Artinya apa, kita ketemu orangnya, misalkan ada orang nggak kenal gitu ya, membutuhkan, kita benar-benar kasih ke dia dalam bentuk benda gitu ya, dalam bentuk perhatian gitu ya. Itu yang artinya akan menjalin koneksi dan juga mengarahkan koneksi yang baru kita kepada sambil beramal juga kan. Ya, jangan cuma transfer gitu ya. Lakukan langsung tatap muka. Ya, misalkan ke panti asuhan ya, atau ke tukang-tukang yang ada di jalanan gitu ya. Mungkin ke ojol-ojol yang perlu bantuan dan lain sebagainya, lakukan. Itu salah satu cara kita untuk mengalihkan ya koneksi tersebut. Jadi kesimpulan untuk move on itu ya tadi gampang-gampang susah. Ya. Gampang-gampang susah, bagi sebagian orang mungkin gampang banget, tapi bagi sebagian orang gampang-gampang susah. Yang pertama memang harus ada keinginan dulu ya. Ini kesimpulannya dari semua, berarti yang pertama memang harus ada keinginan kita. Kalau memang kita udah merasa nggak nyaman, ya udah kita harus move on ya. Jadi harus ada keinginan dari sendiri untuk move on. Yang berikutnya adalah kita sadari dulu, apa sih yang bikin kita terpaku tanda petik sama mantan kita. Apakah karena ada dendam, ada sesuatu yang belum beres. Biasanya kalau udah menyadari itu juga tidak begitu sulit ya. Kita menyadari dulu apa yang bikin kita terpaku. Apakah karena ada sesuatu yang belum terselesaikan atau karena ada hal lain. Yang berikutnya, kita harus memaafkan apapun yang terjadi, semua yang berhubungan dengan hubungan kita sama mantan. Kita harus bisa memaafkan.
ikhlaskan. Yang berikutnya lagi adalah kita Tambahin boleh nggak? Apa tuh? Memaafkannya. Maafkan tuh dua sisi. Maafkan dia dan Iya. maafkan diri sendiri. Betul. Maksudnya itu, memaafkan semuanya kan. Memaafkan dia, memaafkan diri sendiri, memaafkan semua yang pernah terjadi. Ya, ikhlaskan. Nah, yang berikutnya lagi adalah tadi buat aktivitas yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan, dibiasain buat kebiasaan baru, tapi jangan yang fokus pada diri sendiri atau yang menyendiri ya. Nah, jadi perbanyak ketemu teman-teman, perbanyak ketemu orang-orang baru. Sadari kalau di situ peluang untuk mendapatkan lebih baik itu terbuka lebar. Ya. Yang berikutnya lagi, jangan pernah stalking, jangan pernah kepoin apapun tentang mantan. Bener ya? Itu menghipnotis diri sendiri. Ya, karena itu menghipnotis diri sendiri. Ada lagi ditambahin? Ya, itu tadi ya. Yang itu koneksi, mulai menjalin Oh iya, koneksi. menjalin koneksi itu tadi masuk di Ya. situ ya, menjalin koneksi dengan yang lain, berbagi sesama dengan sesama, itu juga bisa membantu kita untuk mengalihkan rasa kasih kita, rasa sayang kita sama buat orang-orang baru. Nah, yang berikutnya lagi, kalau itu semua sudah dilakukan tapi masih sulit, sebaiknya bisa datangin profesional, bisa ke psikolog, atau bisa datangin kita di sini. Oke? Sampai jumpa.